Halo semuanya, di depan kamu ini adalah DU 7055 inch TV UHD-nya Samsung terbaru di 2024. Nah, ini apa bedanya dari seri 7000 tahun lalu? Kali ini kita akan cek ya. Nah, ini adalah tampilan depan TV-nya. Jadi kamu bisa lihat secara gambar ini lebih terang ya dari tahun lalu. Coba dilihat sendiri, warnanya itu lebih keluar gitu ya, lebih keluar. Kemudian secara tampilan fisik, kalau kita mau lihat lebih dekat, boleh saya dekatin. Nah, ini bezelnya, tapi ini masih belum dibuka plastiknya guys. Kalau misalnya dibuka, ini pasti akan lebih glossy lah ya. Coba kita cari area yang bisa dibuka. Nah, ini dari bawah sepertinya. Ini display ya, jadi tidak apa-apa di. Nah, kalau sudah dibuka dia jadi lebih clean, lebih bersih. Tampilan fisiknya seperti itu. Dan ini adalah koneksinya. Di sini tidak ada optical audio guys. Jadi kalau teman-teman mau mindahin suaranya dari TV ke perangkat audio ya, teman-teman menggunakan si HDMI ini nih, yang IARC. Tetap bisa, tapi kamu menggunakan si kabel HDMI. Tidak tersedia port kabel optik lah untuk. Nah, itu yang baru teman-teman, ada Key Symphony. Kalau CU7000 kan belum bisa Key Symphony ya. TV ini kalau kamu punya soundbar Samsung Key Series, kamu sudah bisa mengkoneksikannya dan memanfaatkan fitur Key Symphony. Nah, yang terpenting ada satu lagi, ada Secure Knox. Itu mengamankan data kamu dari kemungkinan dicuri ya. Jadi si Smart TV Samsung ini tuh kelebihan salah satunya adalah dia bisa mengamankan data-data pribadi kita dengan menggunakan Samsung Secure by Knox. Ini bezelnya dari atas ya. Ini ketebalannya hampir mirip sama CU7000, tapi kalau dibandingin DU7000 ke DU8000 ini lumayan tebal ya untuk ukuran ketebalannya kalau kita compare ke seri di atasnya yang 8000. Nah, ini yang 8000 nih teman-teman, kan lebih tipis ya. Ini yang 7000 agak lebih tebal, tapi it's okay, tidak apa-apa sih sebenarnya kalau untuk ukuran setebal ini. Nah, untuk portnya di DU7000 tuh ada satu HDMI, kemudian HDMI, ada satu USB, ada 1 2 3 HDMI, ada LAN, dan ada buat antena. Di tipe ini sudah tidak tersedia audio optical, tapi kamu masih bisa menggunakan si HDMI IARC ini. Jadi ini juga bisa dipakai untuk kalau kamu punya soundbar atau audio system yang mau ditambahkan. Nah, untuk kaki, ini adalah model kakinya DU7000. Dan oh ya guys, kakinya ini bisa ada dua pilihan. Jadi kamu bisa adjust posisinya ini ya. Bisa ditaruh di sini, di sana, di tengah lah ya kakinya, atau kamu mau lebar seperti ini sama di ujung sana. Jadi ada dua pilihan pemasangan kaki, mau di sana atau di sini. Dan ini juga bisa di-adjust, sepertinya ketinggiannya bisa di-adjust juga guys. Ya, ada opsi pilihan ya. Untuk ketinggian ini misalnya kamu punya soundbar yang kamu mau pasang di depannya, itu bisa ininya ditinggikan, dan ininya juga bisa posisinya ke sini gitu. Ya. Untuk tampilan menu si DU7000 ini tidak jauh berbeda ya sama tampilan menu TV Samsung pada umumnya. Cuma di tahun ini ada penambahan si Daily Plus ini. Ini tuh semacam menu singkat kamu ke ini nih, interkoneksi kesehatan flagship Samsung Daily Plus. Nah, ini ada kesehatan, ada yang disarankan. Aplikasi atau menu ini tuh menyediakan kemudahan kita untuk langsung terhubung ke hal-hal yang berkaitan dengan IoT sih sebenarnya. Itu ada
SmartThings, kemudian ini ada Workspace kalau kamu mau bekerja menggunakan TV ini. Dan ini ada Technogym, Flexit, Genia TV ya, hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Ini yang berbeda ya. Kalau yang dulu kan si Daily Plus ini nggak ada ya. Kalau sekarang sudah ada. Dan ini adalah Home. Nah dulu tuh si aplikasi ini kan adanya di bawah ya, di bawah sini. Sekarang dia ada di sini. Dan ini adalah search. Nah dulu aplikasi di bawah ini kan barengan sama si SmartThings, Netflix dan lain-lain ini ada Samsung Apps dulu. Sekarang adanya di sini. Nah jadi lebih gampang sih sebenarnya. Nah ini tuh yang penting tuh ada security center. Namanya ya guys, TV sudah bisa terhubung ke internet, pasti ada kemungkinan data diretas atau scamming. Tapi di sini dia sudah diamankan. Nah apa saja yang diamankan? Ada keamanan layanan, keamanan platform, dan keamanan perangkat keras. Jadi hardware, software, sama layanan. Oke sih, ini penting guys untuk di zaman sekarang yang semua itu berhubungan dengan internet. Untuk remote-nya DU7000 itu mirip seperti ini ya, tapi dia memang belum menggunakan remote solar cell dan belum ada voice command-nya juga. Jadi bentukannya tuh dia sudah one remote ya, seperti ini, tapi belum solar cell seperti ini. Tapi kalau kamu mau remote yang seperti ini, kamu masih bisa beli dan kamu bisa konekkan ke TV-nya gitu. Ini kayak sekarang kan, saya menggunakan remote yang DU8000 ke atas, tapi masih bisa digunakan di DU7000. Nah nanti kalau kamu beli remote yang ini, yang solar cell, karena ini kan untungnya kamu nggak harus beli baterai, karena dia pakai solar cell remote dan bisa dicas pakai charger handphone. Cara konekinnya gampang, tinggal kamu arahkan aja ke TV-nya, kemudian klik seperti ini. Nanti dia pada saat, karena ini kan Bluetooth ya, jadi dia akan pairing. Nah, kita cas ya. Nah tuh menyambung, udah dilepas aja. Kalau udah menyambung tinggal dilepas, tinggal dia pairing. Nanti kalau sudah pairing dia akan punya notifikasi di sana itu adalah tersambung. Jadi remote sudah bisa nggak bisa. Nah kalau belum berhasil ya tinggal kamu ulang. Ada return dan ada play pause. Kamu arahkan ke sini, tekan aja sekali ya selama 3 detik. Nanti kalau dia pairing, nanti setelah pairing akan muncul yang seperti ini. Udah, ini tinggal dilepas saja dan dia akan tersambung. Karena di sini banyak banget TV ya, jadi Bluetoothnya agak-agak bimbang dan ragu. Nah ini kayak sepertinya sudah tersambung guys. Dan ini nyambung seperti itu dan tersambung. Oke. Nah kalau sudah tersambung seperti ini, maka si remote ini tidak akan kemana-mana, hanya ke TV ini saja. Seperti itu guys. Jadi penting ya, kalau di rumah kamu ada 2 TV Samsung, ada 3 TV Samsung, make sure tersambung ke salah satunya biar kamu tidak bingung. Oke, itu aja sepertinya yang perlu saya informasikan mengenai DU7000.